Puji Tuhan, bertemu kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan, Kamis 20 Februari 2025. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, salam sukacita, sehat, dan sejahtera. Saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk melihat, untuk membayangkan, mungkin pernah saudara melihat muda-mudi yang duduk di taman. Mereka ada yang bergandengan tangan, kemudian saling tersenyum tanpa kata, memandang tanaman-tanaman yang tertata di dalam taman itu. Mereka tidak berbicara, namun terlihat dari raut wajahnya kebahagiaan yang terpancar. Bisa juga kita melihat atau kita sendiri mengalami di rumah, oma, opa, eyang kakung, eyang putri lenggah di rumah, di kursi, tanpa saling berbicara, berdiam diri. Tetapi terpancar kebahagiaan, sukacita dalam wajah mereka. Jadi berdiam diri itu ternyata menjadi salah satu cara untuk berkomunikasi. Ya, bahwa berkomunikasi juga bisa berbicara, tidak hanya berdiam diri. Tapi berdiam diri juga bisa menjadi sarana untuk berkomunikasi dengan orang yang kita cintai, orang yang kita kasih, dan dengan siapapun itu. Komunikasi bisa secara lisan, bisa dengan cara berdiam diri. Menarik sekali. Walaupun kita juga harus melihat nih ya, mungkin ada di antara kita yang tertarik untuk diam, menjadi seorang pendiam. Jadi di dalam diam, sikap diam kita juga harus berhati-hati bagaimana kita belajar berkomunikasi secara lisan. Di antara kita ada yang suka ngomong nih, banyak sekali ngomongnya. Suka sekali berkomunikasi dengan orang lain dalam komunitas-komunitas. Tentu kita juga harus berhati-hati dengan sikap kita yang suka ngomong dalam kebersamaan itu. Bagaimana kita menjaga keseimbangan antara berdiam diri dan berbicara, ngomong secara lisan. Hal inilah yang dikemukakan dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7. Khususnya ayat ke-7 bagian bawah. Kalau perikopnya, perikop dari pasal 3 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15 oleh LAI diberi judul Untuk Segala Sesuatu Ada Waktunya. Nah, pada ayat yang saya maksud, ayat 7 bagian bawah, dikemukakan ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Jadi perlunya menjaga keseimbangan antara berdiam diri dan berbicara. Juga di hadapan Tuhan. Ya, di hadapan Tuhan kita juga perlu belajar untuk berdiam diri. Saatnya kapan? Tentu beda antara saudara yang satu dengan saudara yang lain. Antara saudara dengan saya. Ada yang nyaman pagi hari berdiam diri di hadapan Tuhan. Dalam doa, kita juga bisa berdiam diri. Dalam meditasi, kita bisa berdiam diri. Dalam bersyafaat, kita juga bisa berdiam diri. Jadi ada saat kita berdoa, bermeditasi, bersyafaat dengan berbicara, tetapi pada saat yang sama kita juga bisa berdoa dengan berdiam diri, bermeditasi dengan berdiam diri, bersyafaat dengan berdiam diri. Saat berdiam diri, merasakan keagungan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam doa kita kepada Tuhan, menaikkan syukur kepadanya dengan berdiam diri. Betapa Tuhan menjaga kita dan melindungi kita. Dalam istirahat kita, menyertai kita,
menolong kita dalam aktivitas kita. Dalam bersyafaat untuk orang lain. Di hadapan Tuhan, batin, merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita yang untuknya kita berdoa bersama di hadapan Tuhan. Itu bersyafaat dengan berdiam, bermeditasi, membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, merenungkannya, merasakan dan merasakan pengajaran Tuhan, didikan Tuhan, tuntunan Tuhan, pencerahan Tuhan. Bagaimana Tuhan menegur kita akan kesalahan-kesalahan kita. Jadi, mari kita belajar untuk mengembangkan sikap berdiam diri. Belajar untuk menyeimbangkan antara berbicara dan berdiam diri. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena kasih-Mu yang melimpah, berkat-Mu yang tercurah, perlindungan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami untuk menjaga keseimbangan antara berbicara, dan kemudian berdiam diri. Kami bisa berkomunikasi dengan sesama kami, orang-orang yang kami cintai, bahkan orang-orang yang membenci kami. Kami juga bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara berdiam diri. Tuntunlah kami, ya Allah, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur dan memohon. Amin.